Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai anak perempuan yang telah menikah dan sudah berumah tangga sendiri, maka kewajiban yang harus dipenuhi tentu bukan lagi hanya kepada orang tua, melainkan kewajiban istri tertuju kepada suaminya. Bahwa Islam sendiri sudah memberikan perintah kepada seorang muslimah agar ia selalu mentaati suaminya dan mengikuti suaminya, asalkan dengan catatan suami yang benar-benar bisa menjaga syariat agama dengan baik dan benar. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Meski bagi anak perempuan sudah menikah dan menjadi seorang istri yang harus patuh terhadap suaminya, bukan berarti anak perempuan tersebut harus melupakan orang tuanya lalu lepas dari tanggung jawabnya terhadap kedua orang tuanya. Hal yang demikian itu tentu saja masih ada kewajiban yang harus dipenuhi dari seorang istri terhadap kedua orang tuanya. Dan kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang istri kepada orang tuanya setelah menikah itu adalah: yang pertama, sebagai anak perempuan tentu harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekalipun ia sudah menikah, sebagai seorang muslimah yang baik, haruslah tetap taat dan terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun hal tersebut tak jarang kita temui di kalangan masyarakat kita. Bahkan masih banyak seorang istri yang setelah menikah justru ia malah mengabaikan dan melupakan. Bahkan ada pula yang menelantarkan orang tuanya. Padahal dalam ajaran agama Islam sudah ditegaskan bahwa seorang wanita yang sudah menikah harus tetap mentaati, berbakti, dan menghormati kepada orang tuanya. Jika seorang wanita muslimah yang setelah menikah kemudian ia mengabaikan kedua orang tuanya, maka Allah akan menurunkan peringatan kepada anak perempuan itu. Khususnya bagi seorang istri, tetaplah berbakti kepada orang tua sampai kapanpun. Dan khususnya bagi suami, hindarilah dan janganlah kalian mempersulit seorang istri yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang terpenting adalah berbakti seorang istri dalam hal ini bukan lantas mengabaikan kewajibannya untuk berbakti dan taat kepada suami. Akan tetapi, berbakti untuk tidak melupakan kedua orang tuanya dan tetap mengikuti saran orang tua yang baik yang bisa diterapkan untuk keluarga dari saudaraku semuanya. Kedua, menjalin silaturahmi dan tetap berkomunikasi kepada orang tua. Meski anak perempuan sudah menikah, sangat dianjurkan untuk tetap menjalin silaturahim dan menjalin komunikasi dengan baik kepada keluarga. Silaturahmi dan berkomunikasi yang baik dari anak perempuan kepada orang tuanya, maka insya Allah hal yang demikian itu akan mendatangkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga saudaraku semuanya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan mengawasi kamu." An-Nisa
ayat 1. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seorang laki-laki tidak dianjurkan untuk memutuskan tali silaturahim seorang istri pada kedua orang tuanya. Karena dari orang tua tersebutlah telah lahir seorang anak perempuan yang saudaraku semuanya ambil untuk dijadikan istri. Khususnya kepada seorang istri, apabila ada kesempatan, cobalah ajak komunikasi suami untuk datang bersilaturahim dengan orang tua atau mertua. Karena dengan mempertahankan silaturahim, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada keluarga saudaraku semuanya. Ketiga, membantu kehidupan orang tua. Saat kondisi orang tua kita sudah semakin tua dan sudah tak cukup tenaga untuk mencari nafkah sendiri, maka kewajiban seorang istri adalah membantu kehidupannya apabila mampu. Untuk membantu kehidupan orang tua, istri haruslah dengan ada persetujuan dari sang suami. Apabila dirasa mampu dan mendapatkan izin dari suami, maka bantulah orang tua dari saudaraku semuanya. Karena meringankan beban orang tua terlebih lagi dalam hal perekonomian. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang jauh lebih besar lagi kepada keluarga saudaraku semuanya. Dan saran bagi seorang suami, hindarilah mempersulit istri saat ia hendak membantu orang tuanya dari segi ekonomi apabila dirasa mampu. Namun apabila belum mampu, cukup doakanlah yang baik-baik untuk kedua orang tua istri dan selalu mengasihi kedua orang tuanya. Keempat, tidak menggantungkan diri pada orang tua. Mungkin saat wanita dipinang oleh laki-laki, kondisi dari wanita tersebut masih belum bekerja. Oleh karena itu, seorang wanita tidaklah dianjurkan untuk menggantungkan dan menyulitkan kedua orang tua setelah menikah. Karena saat wanita sudah menikah, maka kewajiban nafkah tersebut sepenuhnya adalah kewajiban dari suami. Dan suami harus sadar betul akan kewajibannya untuk menafkahi istri sebelum memutuskan untuk menikahinya. Karena hal yang demikian ini, tugas dari orang tua perempuan sudah selesai untuk mendidik dan merawat anaknya, sehingga kewajiban tersebut mutlak berpindah kepada suaminya. Jadi sangat tidak dianjurkan bagi wanita yang sudah menikah, akan tetapi masih saja menyulitkan orang tua dalam hal perekonomian keluarga. Karena hal yang demikian ini bisa memicu pertengkaran antara anak perempuan dan orang tuanya sendiri. Yang berbeda apabila orang tua anak perempuan tersebut mampu dari segi ekonomi, dan atas kehendaknya orang tua tersebut ingin memberikan sesuatu kepada anaknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai hadiah orang tua kepada anaknya. Jika seperti itu yang terjadi, maka hal tersebut tidaklah ada masalah. Yang terpenting adalah seorang anak harus amanah dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Karena bisa jadi pemberian tersebut adalah sesuatu hal yang belum bisa diwujudkan oleh keluarga dari saudaraku semuanya. Kelima, merawat orang tua di masa rentanya. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami masa tua. Oleh sebab itu, kewajiban seorang istri dikala orang tua sudah memasuki di usia tuanya, maka sangat dianjurkan untuk terus merawat dan memperhatikan kondisi orang tuanya. Meskipun untuk merawat dan menjaganya tidak sepenuhnya bisa dilakukan, akan tetapi setidaknya perhatian dan kasih sayang dari seorang anak perempuan kepada orang tuanya harus terus mengalir. Dan seorang suami tidak dianjurkan untuk menghalang-halangi istrinya yang apabila ia ingin memberikan perhatian kepada orang tuanya di masa tua. Yang terpenting adalah kebutuhan dari seorang suami sudah terpenuhi. Dan apabila seorang suami telah menghalang-halangi istrinya, sedang kebutuhan suami sudah terpenuhi, maka hal tersebut suami telah berdosa besar karena telah mempersulit istri dalam suatu kebaikan. Oleh sebab itu,
Komunikasi antar pasangan dalam hal ini sangatlah diperlukan. Dan apabila saudaraku semuanya adalah pasangan yang beriman juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjalin saling pengertian dan saling memahami kondisinya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keutuhan dan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dalam keluarga. Amin ya robbal alamin. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.